warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Desi Trianggarini, SMM. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pertemuan 5, yaitu Custom Union dan Integrasi Ekonomi. Pertama ada konsep dasar Custom Union. Custom Union adalah bentuk integrasi ekonomi yang merupakan perjanjian antara dua atau lebih negara, umumnya negara tetangga, untuk menghilangkan hambatan perdagangan, mengurangi atau menghapuskan bea cukai, serta menghapuskan kuota di antara sesama anggota. Dalam kesepakatan ini, negara-negara anggota sepakat untuk melakukan perdagangan tanpa tarif maupun hambatan non-tarif, sekaligus menggunakan kebijakan tertentu yang sejalan dengan transaksi dagang. Selain itu, Custom Union juga menegaskan adanya penerapan tarif bersama eksternal atau Common External Tariff yang tetap diberlakukan terhadap negara bukan anggota, sehingga tercipta mekanisme perdagangan yang lebih terbuka dan terintegrasi di dalam kawasan, namun tetap terlindungi dari pihak luar. Selanjutnya ada contoh Custom Union. Pertama ada European Economic Community yang dibentuk tahun 1957 oleh Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Kedua ada Benelux yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Ketiga ada Southern Common Market, Southern African Custom Union, Switzerland, Liechtenstein, dan West African Economic and Monetary Union. Secara umum, Custom Union menggabungkan unsur perdagangan bebas antar anggota dengan proteksi terhadap negara luar. Menurut Jacob Wiener, pembentukan Custom Union tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan. Custom Union menimbulkan dua efek yang saling berlawanan, yaitu pertama, meningkatkan perdagangan dan persaingan di antara negara anggota sehingga mengarah ke perdagangan bebas, dan kedua, meningkatkan proteksi terhadap negara bukan anggota. Selanjutnya, terdapat karakter Custom Union. Pertama, menghapus hambatan perdagangan atau ekspor dan impor antar anggota sehingga tercipta perdagangan bebas di dalamnya. Kedua, menerapkan kebijakan eksternal bersama termasuk tarif dan batasan perdagangan yang sejalan terhadap negara non-anggota. Dan ketiga, merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang lebih kuat daripada sekadar perdagangan bebas, serta dapat menjadi tahap awal menuju integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Perkenalkan, nama saya Rohameli Malau dengan NIM 64220689. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai tujuan Custom Union. Custom Union memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan mendekatkan hubungan diplomatik atau politik dan budaya di antara negara anggota. Yang kedua, merangsang wilayah perdagangan yang luas, menghilangkan halangan untuk bersaing, memungkinkan alokasi sumber-sumber bahan baku lebih ekonomis, sehingga mendorong penambahan produksi dan menaikkan taraf hidup. Yang ketiga, upaya menaikkan biaya yang lebih tinggi untuk konsumen baik negara pengimpor ataupun pengekspor. Yang keempat, pemerintah berusaha melindungi produsen dan juga mengurangi biaya konsumen melalui serikat perbeaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, mendorong adanya penerapan tarif umum eksternal dan kuota bersama, di mana hal ini memerlukan kerjasama yang lebih intens, mengingat pendapatan yang didapat dari impor non-anggota akan dibagi secara rata bersama-sama. Kemudian selanjutnya, sistem Custom Union. Negara anggota menerapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri bersama, tetapi dalam kasus tertentu mereka menerapkan kuota impor yang berbeda. Custom Union ini adalah bentuk antara dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara dari perdagangan bebas di antara anggota, tetapi tidak ada sistem tarif bersama, dengan bentuk pasar bersama atau common market, yang menerapkan tarif bersama dan memperkenankan pergerakan bebas daripada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antara negara anggota. Kemudian, syarat pembentukan Custom Union adalah mempermudah perdagangan bebas antar anggota tanpa menimbulkan hambatan baru, tidak menambahkan pembatasan melebihi kondisi sebelum terbentuknya, serta menghapus hambatan untuk seluruh perdagangan antar anggota. Selain itu, proses pembentukan harus disertai kesepakatan untuk menghilangkan hambatan internal sekaligus menyelaraskan kebijakan perdagangan eksternal terhadap negara non-anggota. Selanjutnya, kelemahan Custom Union. Meski memiliki sejumlah keuntungan, namun ada juga sisi negatif dari pembentukan Custom Union. Di antaranya, yang pertama, tergerusnya kedaulatan ekonomi. Anggota Custom Union diharuskan bernegosiasi dengan negara lain dan organisasi non-anggota seperti WTO. Indikasi bahwa masing-masing negara anggota tidak bebas untuk menegosiasikan kesepakatan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan tarif.
Yang ketiga, kompleksitas pengaturan tingkat tarif. Kompleksitas pengaturan tingkat tarif yang berlaku serta proses yang sangat mahal dan memakan waktu. Negara anggota Custom Union sulit untuk menghentikan perdagangan barang karena negara lain dalam Custom Union memproduksinya dengan lebih efisien. Efek custom union, keuntungan statis, keuntungan yang terjadi akibat turunnya pengeluaran dalam mengelola transaksi seperti penghematan biaya administrasi karena tidak ada lagi pegawai bea cukai. Keuntungan dinamis, yang pertama, naiknya persaingan, yang kedua, spesialisasi faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga, teknologi baru, yang keempat, skala ekonomi yang meningkat, nomor 5, rangsangan investasi. Integritas ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Integrasi ekonomi memiliki prinsip yang mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada sesuatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk sesuatu integrasi ekonomi. Manfaat integrasi, baik langsung maupun tidak langsung, tentunya akan membawa manfaat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Antara lain, yang pertama, produk-produk semakin efisien yang memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Yang ketiga, posisi tawar di forum internasional membaik sehingga memungkinkan meningkatnya volume perdagangan. Yang keempat, efisiensi produk semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kompetisi. Yang kelima, kualitas produk dan faktor produksi semakin meningkat dan disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tahapan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi lahir melalui berbagai tahapan-tahapan, antara lain yaitu yang pertama ada Preferential Trading Area atau PTA. Pada tahap ini, negara-negara anggota memberikan preferensi tarif berupa pengurangan bea masuk untuk beberapa jenis produk tertentu. Namun, tarif tidak dihapus sepenuhnya dan hanya berlaku pada produk yang disepakati. Ini merupakan tahap awal menuju liberalisasi perdagangan. Yang kedua, Free Trade Area atau FTA. Di tahap ini, negara-negara anggota menghapus tarif dan kuota untuk semua atau sebagian besar barang yang diperdagangkan antar anggota. Namun, setiap negara tetap memiliki kebijakan tarif eksternal sendiri terhadap negara di luar FTA. Contohnya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, Custom Union atau CU. Selain menghapus seluruh hambatan perdagangan antar anggota, Custom Union menetapkan Common External Tariff atau CET, yaitu tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota. Hal ini mencegah trade deflection, yaitu barang masuk melalui negara yang tarifnya paling rendah. Yang keempat ada Common Market atau CM. Tahap ini menambahkan kebebasan pergerakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, jasa, dan investasi. Regulasi ekonomi mulai distandarkan agar mobilitas ini tidak terhambat. Yang kelima ada Economic Union. Pada tahap ini, negara melakukan harmonisasi atau penyatuan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, moneter, pajak, standar regulasi, dan pasar keuangan. Kelembagaan regional lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan. Yang keenam ada Total Economic Integration. Ini adalah tahap paling tinggi, biasanya ditandai dengan pemerintahan ekonomi supranasional, mata uang tunggal, serta kebijakan fiskal dan moneter yang sepenuhnya terintegrasi. Metode pengukuran integrasi ekonomi. Yang pertama, pendekatan yang memfokuskan pada harga. Berlaku hukum Law of One Price atau LOP yang memungkinkan mengukur kemampuan dari integrasi dengan cara menghapus perbedaan harga dengan modal. Yang kedua, pendekatan yang memfokuskan pada kuantitas. Menggunakan total perdagangan antara suatu wilayah
dengan wilayah lainnya sebagai indikator keterbukaan sesuai GDP berlaku. Kekurangan dari metode integrasi ekonomi yaitu yang pertama tidak memperhitungkan adanya perbedaan ukuran ekonomi. Daerah yang luas tentunya akan memiliki peran sektor ekonomi yang lebih besar terhadap GDP dibandingkan daerah yang wilayahnya kecil. Kedua, keterbukaan yang terjadi dalam koneksi perdagangan antara wilayah atau negara bukanlah menjadi unsur pokok yang dipertimbangkan dalam metode integrasi. Dampak integrasi ekonomi. 1. Kreasi dagang atau trade creation terjadi apabila beberapa jenis produksi negara bukan anggota digantikan oleh barang negara anggota yang harganya lebih murah. Terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean dari negara luar bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah. 2. Trade diversion terjadi apabila impor barang berbiaya rendah dari luar custom unions digantikan oleh impor barang berbiaya tinggi dari negara-negara anggota. Trade diversion menurunkan kesejahteraan masyarakat karena penggantian barang produksi yang lebih efisien ke produk kurang efisien. Trade diversion memperburuk alokasi sumber secara internasional. Dimensi teknologi dan digitalisasi dalam integrasi ekonomi. Perdagangan digital. Perdagangan digital adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Dalam konteks integrasi ekonomi, perdagangan digital memperkuat hubungan antar negara karena mempermudah transaksi lintas batas tanpa hambatan fisik seperti jarak dan waktu. Melalui e-commerce, pembayaran digital, serta sistem logistik berbasis teknologi, negara anggota dapat memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, perdagangan digital juga mendorong inovasi dan partisipasi UMKM dalam pasar global sehingga memperkuat daya saing ekonomi kawasan. Infrastruktur digital dan konektivitas. Infrastruktur digital mencakup jaringan internet, pusat data, sistem komunikasi, dan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung bagi kegiatan ekonomi modern. Konektivitas digital yang kuat antar negara anggota mendukung pertukaran data, integrasi dalam sistem keuangan, dan koordinasi kebijakan ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan broadband dan keamanan siber, integrasi ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan negara anggota berkolaborasi dalam rantai pasok digital, mempercepat transformasi ekonomi, dan memperluas akses terhadap pasar global. Teknologi digital menjadi faktor kunci dalam memperkuat integrasi ekonomi. Dengan perdagangan digital dan infrastruktur konektivitas sebagai elemen utama yang menghubungkan negara-negara dalam sistem ekonomi global modern. Kesimpulan, Custom Union atau Serikat Pabean merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar negara yang bertujuan menciptakan perdagangan yang lebih bebas dan efisien. Melalui kesepakatan ini, negara-negara anggota menghapus berbagai hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan bea cukai, serta menerapkan tarif eksternal bersama terhadap negara non-anggota. Kerjasama ini tidak hanya memperluas pasar dan mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi ekonomi sendiri adalah kerjasama antar negara dalam meningkatkan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi melalui tahapan mulai dari preferential trading area hingga total economy integration. Manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan posisi tawaran internasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.